Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh Masjid Jami' Assalam rahmana rahimakumullah wa hafizana wa hafizakumullah ta'ala. Pada kesempatan pagi ini insyaallah kita akan melanjutkan ta'lim kita untuk tahsin tafsir sekaligus tadabbur ayat Al-Qur'an masih dalam surah An-Nisa ayat 92 sampai 93. Mohon disiapkan dibuka mushafnya surah An-Nisa ayat 92 dan 93, dua ayat tapi agak panjang sedikit. Mari kita awali dengan pembacaan tahsin dulu, saya baca dan diikuti dengan ucapan dan makhraj yang jelas, yang tartil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما صدق الله العظيم. Ma'asyiral hadirin jamaah sekalian, alhamdulillah demikian bacaannya. Dan insya Allah kita yakini satu huruf dari Al-Quran yang kita baca itu setidaknya berlimpah pahala 10 kebaikan, 10 keberkahan dari Allah. Kita yang baca ini tadi mungkin kalau dihitung sudah hampir mendekati 100-an. Maka pagi ini alhamdulillah semoga ayat-ayat yang kita baca betul-betul berlimpah dan dibalas pahala dengan sebaik-baiknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sengaja saya membaca kemudian diikuti supaya semuanya membaca, bukan saja mendengar, melatih lisan kita, melatih bacaan dan makharijul huruf kita, dan itulah tahsin, harus dilatih, selalu dilatih bacaan. Dengan bacaan yang benar, jangan melatih tapi bacaannya tidak dalam bimbingan. Akhirnya selalu dibaca padahal bacaannya salah. Diulang-ulang tapi salah.
Berulang salahnya berarti. Jamaah sekalian, kali ini dalam surah An-Nisa ayat 92-93 ini masuk bab baru dalam Al-Qur'an, judulnya tentang bagaimana hukum orang yang membunuh di dalam Al-Qur'an. Orang yang membunuh kepada sesamanya baik dalam keadaan yang disengaja atau direncanakan dan keadaan di mana tidak ada unsur kesengajaan. Wa ma kana limu'minin, dan tidaklah patut bagi seorang yang beriman an yaktula, membunuh mukminan kepada seorang beriman yang lain illa khoto'a, kecuali karena tersalah atau tidak sengaja. Ini prinsipnya, bahwa ajaran Islam melarang dengan tegas siapapun membunuh kepada jiwa manusia, apalagi seorang mukmin. Maka kalaulah terjadi pembunuhan itu sifatnya mungkin tidak disengaja, tertabrak misalnya, atau terkena sesuatu yang sama sekali dia di luar dugaan itu akan mengenai dirinya dan kemudian menjadikannya meninggal, dan seterusnya, yang unsurnya adalah unsur tidak ada kesengajaan. Maka di sini dikatakan waman, lanjutannya barang siapa qatala yang membunuh, siapa man tadi, mukminan kepada seorang beriman khotoan, dalam keadaan tersalah, dalam keadaan tidak sengaja, maka dendanya adalah fatahriru raqabatin, hendaklah dia memerdekakan seorang hamba sahaya, mukminatin yang beriman. Ditambah apalagi wadiyatun, serta membayar tebusan, musallamatun, yang diserahkan ila ahlihi, kepada keluarganya, keluarga yang terbunuh tadi, yang tanpa sengaja itu. Illa an yasaddaqu, kecuali jika mereka, keluarga yang terbunuh tadi, kemudian membebaskan pembayarannya. Artinya tidak mewajibkan kepada yang membunuh yang di luar kesengajaan tadi. Fa in kana, maka jika dia, si terbunuh itu, yang terbunuh dalam keadaan tidak sengaja ini tadi, min qaumin, dari kaum aduwin, yang memusuhi lakum, kepada kamu, wa huwa, padahal dia mukminun, orang yang beriman, fatahriru raqabatin, maka tebusannya, dendanya adalah memerdekakan satu orang budak hamba sahaya mukminatin, yang beriman. Jadi andaikan itu yang terbunuh adalah dari golongan yang memusuhimu, tetapi proses atau peristiwa pembunuhannya tidak dalam unsur kesengajaan, sekali lagi itu dendanya atau diahnya adalah memerdekakan satu orang budak mukmin. Wa in kana, yang kedua, dan jika dia si terbunuh min qaumin, dari kaum orang kafir, bainakum, yang ada di antara kamu, wa bainahum, dan di antara mereka orang-orang kafir tadi, mitsaqun, ada perjanjian damai, maka diahnya adalah fadiyatun, hendaklah pembunuhan membayar tebusan, pembunuhnya membayar tebusan, musallamatun, yang diserahkan, ila ahlihi, kepada keluarganya yang terbunuh, wa tahriru raqabatin, dan memerdekakan hamba saya mukminatin, yang beriman. Jadi meskipun itu dari kalangan orang non-muslim, orang kafir, tapi ada perjanjian hidup yang
damai di antara kalian dalam satu komunitas, dalam satu masyarakat, maka diyahnya harus juga tetap ditegakkan, yaitu hampir sama, yaitu memerdekakan satu orang budak mukminah. Faman lam yajid, faman maka barang siapa lam yajid tidak mendapatkan hamba sahaya. Maka gantinya apa? Fasiyamu syahraini. Hendaklah ia seorang yang membunuh tidak sengaja tadi melakukan puasa syahraini 2 bulan mutatabi'aini yang berturut-turut. Apa maksudnya taubatan? Sebagai cara ia bertaubat atas kesalahan dan kekhilafannya minallahi kepada Allah. Wa kana Allahu dan Allah Ta'ala aliman dat yang maha mengetahui, hakiman yang maha bijaksana. Hadirin jamaah sekalian, jadi ayat ini berbicara tentang undang-undang atau ketentuan orang yang membunuh dalam Islam. Tadi ayat pertama di penggalan yang paling awal menyatakan sungguhnya tidak ada apapun yang boleh dibenarkan membunuh sesama, apalagi membunuh orang mukmin. Ini jelas, ini zaman dahulu karena orang-orang masih banyak yang jahiliyah sehingga ini menjadi ayat yang eksplisit dijelaskan. Apalagi Islam datang dengan ketertiban, dengan kedamaian dan membawa perdamaian, rahmat kasih sayang kepada sesama. Maka manusia ditegaskan, tidak ada yang boleh membunuh jiwa manusia kecuali kalau namanya orang ada kesalahan, ada unsur ketidaksengajaan. Maka secara umum tadi denda yang diberikan adalah memerdekakan satu orang budak mukminah dan kemudian membayar tebusannya. Tampaknya sama, baik itu mukmin maupun orang kafir yang ada di dalam perjanjian perdamaian di dalam komunitas umat Islam. Untuk diketahui jamaah sekalian, pertama ya, bahwa ketentuan hukum ini yang menentukan, yang memutuskan adalah qadhi, adalah hakim, adalah pengadilan kalau di kita. Jadi bukan diputuskan masing-masing sendiri antara yang membunuh dan yang terbunuh. Itu semuanya melalui proses pengadilan yang panjang, yang betul-betul kemudian dipastikan ini motif pembunuhannya apa, bagaimana cara pembunuhannya, lalu kemudian kenapa terjadi pembunuhan dan seterusnya. Sampai kemudian ditentukan oleh pengadilan, oleh hakim atau oleh qadhi dalam Islam, maka baru itu dieksekusi. Jadi yang mengeksekusi pun juga sudah ada perangkatnya, bukan dieksekusi sendiri. Ini persepsinya baca Qur'annya jangan sampai kemudian main hakim sendiri. Tidak ada dalam Islam main hakim sendiri itu. Jadi ini semua melalui proses mahkamah peradilan syariah namanya. Dan itu di beberapa negara Islam masih berlaku. Secara umum Al-Quran mengenal 3 kategori. Yang pertama adalah qisas. Untuk diketahui kita. Qisas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan kepada kamu menegakkan qisas dalam hal peristiwa pembunuhan. Ini yang pertama. Jadi qisas itu ketentuan hukum paling tinggi. Apa qisas itu? Nyawa dibayar nyawa. Itu. Al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa. Kalau kemudian yang dibunuh laki, ya membunuh laki. Yang dibunuh perempuan, yang dibunuh perempuan. Qisas, satu nyawa dibayar dengan satu nyawa. Itu qisas. Kalau kemudian pembunuhan itu sekali lagi melalui unsur yang disengaja, direncana, ada namanya qisas. Ini hukum tertinggi. Hukum yang kedua
adalah diyah. Namanya diyah ini tadi fadiyatun. Diyah itu boleh disebut dengan denda. Membayar denda atau tebusan denda. Biasanya orang yang membunuh itu kalau tidak qisas karena terjadi perdamaian, maka yang membunuh harus membayar diyah. Diyahnya itu adalah di dalam kitab-kitab fikih sepadan dengan 100 unta. Jadi 100 unta sebagai penebusan terjadinya pembunuhan yang tidak sengaja. Jadi kalau sengaja penegakannya itu qisas. Kalau yang tidak sengaja itu tadi, kalau kemudian dituntut oleh keluarganya, lalu kemudian dia melalui peradilan maksimalnya 100 unta. Kecuali ini tadi juga disebutkan, kalau keluarganya memberikan keringanan. Bisa jadi misalnya separuhnya, atau kemudian meminta hal yang lain itu atas kompromi dari keluarga yang dibunuh dalam unsur ketidaksengajaan itu. Ini tadi yang illa an yasaddaq. Lalu ada yang ketiga selain qisas, ada diyah, ada kafarah. Ini tadi disebut kafarah itu lebih kepada menebus atas kesalahan dirinya. Itu biasanya kafarah itu hubungannya dengan Allah. Yaitu apa? Itu tadi memerdekakan satu orang budak mukminah yang beriman, atau kalau tidak ditemukan, dia bisa melakukan puasa selama 2 bulan berturut-turut. Taubatan ila minallah, yaitu untuk taubat kepada. Jadi tiga-tiganya ini. Ini jenis hukum pembunuhan dalam Islam. Tergantung apakah sengaja tidak sengaja. Dalam Indonesia di KUHP kita, saya kira juga hampir mirip. Ada namanya pembunuhan biasa, biasanya 5 tahun kurung penjara apa sampai 15 tahun itu maksimalnya. Ada namanya pembunuhan berencana. Ini pembunuhan yang disengaja. Hukumannya tergantung, ada yang sampai mati, ada yang melalui dieksekusi, ada yang seumur hidup, ada 20 tahun maksimal penjara kalau saya tidak salah. Ada juga pembunuhan yang sifatnya sengaja atau di luar sana, itu per kasus tentu berbeda hukumannya. Dalam KUHP tentu itu sudah ada juga, dan itu bagian dimanapun kalau ada terjadi peristiwa pembunuhan dalam masyarakat sebagai menegakkan keadilan. Jangan sampai orang seenaknya sendiri menghilangkan nyawa orang lain. Itu sangat berbahaya dan sangat diwanti-wanti atau diperhatikan sekali oleh syariat Islam. Sampai ayat berikutnya ini menyatakan begini jamaah sekalian. Waman, ini 2 ayat ini berbicara soal masih pembunuhan. Waman, dan siapa saja atau barang siapa yaktul, yang membunuh mukminan, seorang yang beriman, muta'ammidan, dengan cara sengaja, dengan cara berencana. Apalagi kalau sengaja itu bisa jadi belum tentu berencana. Tetapi kalau berencana itu sudah pasti sengaja. Maka biasanya pembunuhan berencana itu jauh lebih berat. Kalau berencana memang sudah jelas-jelas unsur sengaja. Tapi kalau sengaja bisa jadi spontanity, tidak dalam perencanaan. Siapa yang membunuh seorang beriman muta'ammidan, dengan sengaja, fajaza'uhu jahannamu, maka balasannya adalah neraka jahanam, khalidan fiha, dan dia kekal selama-lamanya. Wa ghadiballahu, dan Allah murka, alaihi, kepadanya, wa la'anahu, dan melaknatnya, wa a'addalahu, serta menyediakan kepadanya azab aziman, yang besar. Wal'iyadzubillah. Maka ini hati-hati di sini. Wal'iyadzubillah. Orang al-qatil, ada dalam hadis itu menyatakan wal maqtulu finnar. Orang yang membunuh dan orang yang dibunuh itu dinas oleh ajaran Islam sama dua-duanya di neraka. Maka seorang sahabat tanya, ya Nabi, kalau yang membunuh pantas dia masuk neraka. Kalau yang dibunuh kok masuk neraka? Gimana Nabi? Sama. Yang dibunuh itu sebenarnya juga pengen membunuh. Jadi ini unsurnya adalah karena dua-duanya melakukan perseteruan atau pembunuhan yang sengaja. Cuma tergantung siapa awal yang dibunuh.
Maka kata Nabi sebenarnya dua-duanya itu adalah saling ingin membunuh. Nah kalau itu kata Nabi, orang yang membunuh dalam pengertian dia berhasil membunuh lawannya, atau orang yang dibunuh itu sama-sama masuk nerakanya. Kenapa yang dibunuh kok masuk neraka? Ya sama tadi. Karena dia ada unsur untuk ingin membunuh kepada lawannya. Maka Nabi menyatakan baik yang membunuh maupun yang dibunuh, apalagi jelas ini yang membunuh dengan unsur kesengajaan itu sudah diancam oleh Allah dengan jahanam, dengan neraka jahanam, dimurkai oleh Allah, dilaknati oleh Allah, dan dipastikan mendapatkan azab yang paling besar, paling pedih. Makanya nih, luar biasa syariat Islam itu menjaga akan harkat, martabat, dan jiwa manusia. Tidak main-main. Makanya itu, apalagi dalam masyarakat dulu yang primitif, nyawa manusia dianggap sesuatu yang ringan, maka penegakan hukum begitu tegas di dalam syariat Islam. Karena jelas sekali pengerusakan apalagi sampai terjadi pembunuhan itu melanggar seluruh norma dan ketentuan hukum dalam syariat Islam. Inilah jamaah sekalian yang dapat kemudian kita bahas dari apa yang disampaikan. Tentu detailnya ya kembali kepada perundang-undangan yang berlaku, semuanya sudah ada, tapi ini setidaknya memberikan bekal kepada kita bagaimana gambaran Islam memuliakan nyawa dan jiwa manusia dan ancaman kepada siapapun yang menghilangkan nyawa manusia, baik yang tidak sengaja, apalagi dengan unsur sengaja. Sudah pasti sesuatu yang melanggar hukum dan syariat Islam. Tidaknya sudah mencukupi untuk kita mendengar, mempraktekkan. Saya itu berpesan kalau sudah dipelajari, dipraktekkan betul hukum-hukum tajwid. Termasuk tanwin atau nun mati yang bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah. Kapan saat dia ikhfa, kapan saat dia izhar, kapan saat dia idgham, dan seterusnya. Kayak wa'adda lahu 'adzaban 'azima. Itu tanwin bertemu dengan apa? Aib. Hukum bacaannya izhar. Harus jelas kayak gitu. Gak boleh 'adzaban 'azim. Gak boleh ditahan. Itu salah satu contoh yang mesti kayak kita tadi an yaqtula mu'minan illa khata'a. Ada tanwin bertemu dengan apa ini? Mu'minan bertemu dengan hamzah. Sama dengan bacaannya idhar. Yang atas itu. Ya, makanya kecuali kalau misalnya tanwin bertemu dengan fa. Apa hukum bacaannya? Ikhfa. Ikhfa. Wa huwa mu'minun fatahriru raqabatin mu'minah. Itu tolong dipraktekkan dengan sebaik. Ini mengingatkan tajwid. Kali ini tajwid belum menambah. Saya lihat masih terakhir babnya kita kemarin. Kaidahnya tentang nun atau mim tasydid. Yang kemarin itu. Di mana ada nun dan mim yang tasydid, maka hukum bacaannya adalah gunnah di halaman 61 itu. 61 masih kita sampai di situ dulu. Mim dan nun bertasydid. Bab ke-7 halaman 61. Terakhir yang kemarin kita baca. Dan kita sudah berikan contohnya. Contoh yang paling sering nun tasydid itu surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Itu semuanya nun-nun di tasydid, yang berarti harus dibaca apa? Ya mas sekalian, apa bacaannya? Gunnah. Pendek kan? Gunnah. Bukan idgham bi gunnah, beda loh ya. Ada gunnah, ada idgham bi gunnah, ada idgham bila gunnah. Itu harus sudah nempel di pikiran kita. Kalau gunnah saja itu berarti mendengung. Mendengung
dengan melibatkan hidung. Kapan itu? Yaitu tatkala ada nun atau mim yang bertasdid. Mim ما خلقناكم مما آتيتم, termasuk tadi ada fadiyatum musallamah taubatan minallah. Itu semuanya mim tasdid, di mana bacaannya harus didengungkan. Didengung itu arti dalam bahasa Arabnya sama dengan gunnah. Nah, ini pelajaran kita kemarin. Maka jangan sampai kalau ketemu nun atau mim yang tasdid, bacaannya tidak ditahan. Salah. Qul a'udzu birabbin nas. Salah. Meskipun itu benar dengan tasdidnya. Tapi salahnya di mana? Tidak digunakan. Digunakan itu ditahan. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, itu baru. Jangan qul a'udzu birabbin nas, itu hanya ditasdid saja. Padahal kaidahnya nun ditasdid atau mim ditasdid, dia wajib dibaca gunnah. Nah, besok insyaallah bab ke-8 itu halaman ke-62, masa atau lama bacaan gunnah. Berapa sih kadar lama bacaan gunnah? Nanti di bab ke-8 pertemuan yang akan datang. Demikian jamaah sekalian, mari diakhiri dengan doa tilawah bersama-sama. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة لنا يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.